Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah sesuai dengan yang diagendakan, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, kajian forum nasiha yang insya Allah sudah memasuki pertemuan ke-12 yang bertemakan tentang materi tentang kesehatan yang mungkin ada kaitannya dengan syariat juga, yaitu berjudul pornografi, harum tapi haram. Ini mungkin bisa dikatakan sangat relate sekali dengan keadaan kondisi kita sekarang, di mana para pemudanya juga banyak mungkin teman-teman yang memiliki masalah terkhusus di materi atau di hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa mengambil manfaat dan faedah yang tentunya juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi kita pada sore hari ini. Insya Allah pada sore hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Agung Panji Widianto, hafizahullah ta'ala, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Nah, nanti insya Allah akan diadakan juga sesi tanya jawab. Jadi seperti biasa untuk sahabat nasihat sekalian, bisa mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di nomor yang ada di running text di bagian bawah screen antum semua, di nomor 0896 15 15 4470, atau juga bisa komen langsung di YouTube di Nasiha Project. Jadi insya Allah ini kajiannya hanya disiarkan via YouTube. Jadi teman-teman, para pemirsa sekalian dan sahabat nasihat sekalian bisa mengirimkan pertanyaannya atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di live chat yang ada di live streaming kita pada sore hari ini. Nah, Ustadz, kepada Ustadz Dr. Agung Panji Widianto, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol, Ustadz. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berjumpa ya, dan itu semua atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan tentunya, di samping yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul melalui secara virtual ya. Dan ini juga termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga meskipun dengan kondisi wabah Covid saat ini kita masih bisa melakukan perkumpulan secara virtual dan bisa mengambil faedah ya. Meskipun kondisi sekarang sedang wabah, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ya. Masalah terkhusus di materi. Ya, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk para keluarga beliau dan sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti dalam beliau hingga akhir zaman. Baik teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita membahas sebuah realita yang mungkin bukan suatu hal kondisi yang baru di dunia kita, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, yaitu tentang pornografi, di mana tiap tahunnya ada
sebuah survei yang dilakukan oleh berbagai media, diantaranya adalah Kominfo sendiri. Ya, Kominfo sendiri melaporkan pada tahun 2019 itu ada sekitar 431.065 aduan masyarakat Indonesia ya terkait konten negatif ya selama di tahun 2019. Nah, dari data ini ya kalau di ranking itu pornografi itu peringkat satu dibandingkan dengan konten-konten yang dilaporkan. Karena di bawah pornografi ada fitnah atau istilahnya pencemaran nama baik, kemudian ada konten yang meresahkan masyarakat, perjudian, penipuan, hoax, dan yang lainnya. Nah, yang paling tinggi adalah konten pornografi dibandingkan konten-konten yang lainnya. Nah, ini dari sisi data aduan masyarakat tentunya. Ya, ya, sekarang mungkin sudah baik ya kondisinya. Ya, kita lanjutkan. Kita ulangi ya dari pengaduan masyarakat yang berdasarkan konten-konten yang ada di internet ya dari Kominfo sendiri tahun 2019 itu melaporkan sekitar 430-an lebih 430-an ribu lebih aduan masyarakat berkenaan dengan konten pornografi. Dan itu adalah peringkat pertama dibandingkan kategori-kategori yang lain yang misalnya ada pencemaran nama baik, ada konten yang meresahkan masyarakat, ada yang konten-konten yang lainnya. Nah, ini berdasarkan data. Kemudian juga kalau melihat data tahun-tahun sebelumnya ya menemukan kalau antara sekitar Agustus sampai 2019 dari Sekretaris Direktur Jenderal Aplikasi Informatika itu mengatakan ada sebanyak 898.108 konten pornografi dan dari semua jenis konten negatif konten ini yang paling banyak yaitu konten pornografi. Artinya berdasarkan lapangan ya dunia maya itu konten negatif yang menyerang generasi bangsa ya termasuk di antara Indonesia. Sebenarnya tidak hanya spesifik di Indonesia, tapi semuanya konten negatif pornografi ini memang sebuah senjata yang banyak digunakan oleh musuh-musuh suatu negara atau termasuk kita katakan juga musuh agama untuk merusak generasi muda bangsa ataupun agama tersebut ya karena kita ketahui akan ada bahaya-bahaya di sana yang bisa berdampak pada kesehatan mental suatu generasinya ketika sudah teracuni oleh konten pornografi tentunya. Oke, itu dari sisi data ya saya kira cukup jelas ya mengapa urgentnya tema yang diangkat oleh panitia dalam kesempatan hari ini karena melihat realita di lapangan pun juga dari tahun ke tahun beberapa tahun terakhir juga laporan berkenaan dengan konten negatif masih didominasi oleh pornografi. Tentu ini suatu hal yang patut untuk kita bahas dan kita bendung bersama. Jangan sampai konten negatif ini berupa pornografi ini menyerang kita ya dan juga menyerang keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Karena akan merusak orang-orang yang terkena candu pornografi ini. Di antara bahaya atau dampak buruk yang bisa kita kemukakan di sini, apa saja dampak buruk dari konten pornografi adalah
eh, yang pertama, yang namanya konten pornografi itu akan menjadi semacam ketagihan, ya. Dia akan ketagihan untuk meneruskan membuka konten-konten pornografi, ya. Terutama dalam media dunia maya, ya. Kemudian juga ketika di YouTube apalagi itu sangat terfasilitasi, ya. Sangat terfasilitasi. Kenapa? Karena tak jarang itu ada sebuah saran, ya, suggestion itu ada konten pornografi berikutnya dan berikutnya. Ya. Nah, kemudian apalagi di YouTube itu akan dicarikan video yang serupa dengan yang dipilih atau diputar oleh penggunanya. Dia akan membaca penggunanya mencari tema apa. Kemudian YouTube memiliki fitur untuk menyediakan video-video lain yang sesuai dengan temanya. Nah, ini dikhawatirkan kalau dia membuka konten pornografi, YouTube akan menyarankan yang serupa dengan itu, sehingga akan berdampak pada semacam ketagihan atau kecanduan. Kemudian itu adalah sebagai bentuk hukuman, ya, bagi pecandu pornografi tentunya, di mana dia akan semakin larut dengan konten pornografi itu, ya. Dan itu kata para ulama terdahulu yang soleh, kata mereka jaza wa min jaza sayyi'atu ba'daha, ya. Di antara bentuk balasan perbuatan yang buruk adalah dimudahkan untuk melakukan perbuatan buruk yang selanjutnya dan selanjutnya dan seterusnya. Sehingga ketika sudah terjerumus dalam maksiat pornografi ini, ketika sudah menjadi candu atau ketagihan, maka akan sulit lepas, dan itu ada sebagai bentuk hukuman karena ya terjerumus dalam maksiat, ya. Kemudian adalah menyebabkan, ya, dampak buruknya ini adalah akan menyebabkan merusak pikiran, dalam arti orang yang terkena konten pornografi, yang kecanduan dan ketagihan ini akan rusak pikiran. Ya, sehingga ketika sudah kecanduan maka akan rusak pikirannya, dan ini akan membuat dia terbayang-bayang, ya, dengan konten pornografi itu. Kemudian juga ketika nanti pun dia sudah berhenti dari kecanduan ini, itu asar atau bekas atau dampaknya itu masih akan bisa terbayang meskipun dia sudah ini, dan itu akan menghantui dirinya. Nah, ini yang menyebabkan dia akan kesulitan untuk taubat dari lepas dari konten pornografi ini. Mungkin karena sinyal putus, saya akan coba connect ulang, ya. Ya, kita tadi terakhir sampai dampak buruk dari pornografi adalah maksiat yang terus bisa melekat pada pecandunya, ya, sehingga dia akan terus terbayang meskipun ketika dia nantinya taubat, itu akan berdampak pada pikirannya yang masih terbayang-bayang, masih ada dampak dari candu pornografinya. Kemudian yang dampak berikutnya adalah maka dia akan berusaha mencari kepuasan atau sesuatu yang memuaskan nafsunya, ya. Dalam hal ini biasanya, kalau tidak hanya biasanya, ya, tapi baik itu laki-laki maupun perempuan, maka dia akan berujung pada masturbasi, ya, memuaskan birahinya dengan cara sendiri. Maka ini nanti akan kita sampaikan dampak buruknya itu seperti apa. Nah, mengenai hukum masturbasi secara sendiri, atau orang sebut lebih sering menyebutnya onani, ya, itu secara hukum Islam, ya, itu diharamkan.
menurut pendapat yang kuat, yang rajih, itu diharamkan statusnya, bukan makruh, ya. Karena menimbang hadis Nabi SAW, ya, eh, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya, wahai sekalian pemuda, ya, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, ya, untuk secara finansial, ya, dan kemampuan secara fisik tentunya, maka hendaklah segera menikah, ya. Fa innahu aghaddu lil basar, ya, wa ahsanu lil farj. Wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka yang menjadi keharusan bagi dirinya untuk membentengi dirinya adalah dengan berpuasa. Ya. Wa fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu seakan menjadi benteng buat dirinya. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dan juga dalam ayat Al-Qur'an, ya, walladzina li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya, kecuali dan menyalurkan hasrat ke nafsunya hanya kepada istri-istri mereka ataupun kepada budak yang mereka miliki, maka itu tidak tercela, ya. Maka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Dan barang siapa yang eh, yang mencari kepuasan nafsunya dengan cara selain dua cara tersebut, yaitu dengan istrinya ataupun budak yang ia miliki, maka itulah golongan orang-orang yang melampaui batas. Nah, berdasarkan ayat dan hadis ini, ya, bisa kita simpulkan bahwasannya pemuasan nafsu biologis manusia itu hanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan istri atau dalam hal ini ya pasangannya yang sah, atau dengan budak yang dia miliki, ya. Namun di Indonesia tidak ada budak, jadi jelas cara yang satu yaitu hanya dengan menikah. Nah, famani batagha wara'a dzalika, ya. Barang siapa yang mencari cara selain itu, nah, cara memuaskan nafsu selain cara menikah, maka itu adalah cara orang yang melampaui batas. Dalam arti, maka onani atau masturbasi ini termasuk cara pemuas nafsu yang terlarang, yang haram, ya, menurut hukum yang menurut pendapat yang rajih, yang paling kuat, ya, tentunya. Kemudian juga dampak buruk yang kita bisa lihat, ya, tentunya ketika seseorang tercandu dengan pornografi, ya, maka ia akan menyia-nyiakan waktu, ia akan menyia-nyiakan uangnya atau hartanya dan juga tenaganya tentunya, ya. Dan ini jelas sebuah sikap yang tentunya mubazir, ya. Dan ini jelas-jelas sikap yang mubazir ini seperti ini bentuknya. Menyia-nyiakan waktu, ya, yang bukan didapatkan pahala malah pasti dapat dosa. Kemudian menghabiskan harta tentunya, ya, buka konten pakai modal modal internet, ya, harus beli kuota dulu. Terus kemudian juga habisin tenaga, ya, untuk memuaskan nafsu itu butuh tenaga, ya, maka akan habis energinya sia-sia. Dan ini termasuk perbuatan tabdzir, mubazir. Nah, ini yang disebut dengan mubazir ini yang seperti ini, ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat yang ke-13, ya. Janganlah kalian melakukan perbuatan tabdzir, ya, mubazir, ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah mereka itu kawan-kawannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu adalah makhluk yang sangat kufur terhadap Rabb-nya, ya. Ini yang perlu kita garis bawahi, perlu dibedakan antara tabdzir dengan israf, ya. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu membedakan antara tabdzir dengan israf. Kalau israf itu menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan waktu, tenaga untuk sesuatu yang sifatnya mubah dan itu kadarnya berlebihan. Nah, ini israf, ya. Kalau misalnya makanan itu tidak habis, ya, beli makanan banyak-banyak hanya karena nafsu aja,
karena apa namanya, karena lapar mata istilahnya. Kemudian setelah itu dimakan sedikit, udah kenyang terus dibuang. Nah, ini namanya bukan mubazir, tapi itu israf, ya. Karena dia membelajarkan untuk harta untuk beli makanan, makanan itu halal, mubah. Cuma karena dia berlebihan, ini namanya israf, ya. Ini namanya israf, berlebihan. Namun yang dinamakan tabdzir atau mubazir itu adalah ketika membelanjakan sesuatu untuk maksiat terhadap Allah, ya. Beli kuota untuk lihat konten pornografi ini maksiat, ini jelas tabdzir. Ini yang disebut dengan mubazir. Di kita itu pokoknya semua yang sia-sia itu namanya mubazir gitu ya. Tapi perlu didudukkan ya, beda antara tabdzir dengan israf, ya. Tapi kalau dalam hal ini pornografi ini jelas namanya tabdzir atau mubazir. Jadi kalau ada orang misalnya makan yang nggak habis terus dibuang gitu aja, itu namanya kita nggak kurang tepat kalau kita bilang mubazir itu orang. Nggak, kita tepatnya lain. Kalau dia beli kuota untuk lihat pornografi, jelas dia beli untuk maksiat, maka itu dikenakan mubazir. Kemudian adalah dampaknya yang lain dari pornografi ini adalah akan menurunkan daya kinerja seseorang, ya. Karena dia akan merusak pikiran yang ada di orang tersebut, ya. Dan ini juga kalau kita lihat di sisi psikologisnya, ya, memang dari data yang kami dapatkan itu banyak penelitian-penelitian yang menyatakan bahwasannya konten pornografi itu akan memiliki banyak konsekuensi-konsekuensi yang negatif, ya. Ya, terutama dalam sisi akademiknya, kemudian dari fungsi profesional dirinya, kemudian jadi ada gangguan subjektif distress, ya, ada gangguan stres pada dirinya, dan juga ada semacam kecanduan terhadap seksual. Nah, itu dia. Beberapa penelitiannya menyebutkan, ya, diantaranya tahun 1984 dan 88 bahwasannya paparan yang terus berulang terhadap pornografi, ya, maka itu akan menyebabkan sebuah kecanduan dan dosisnya harus ditingkatkan. Ketika seorang sudah kecanduan terhadap sesuatu, maka itu seperti dalam tanda kutip adalah narkoba tentunya. Jadi dia akan butuh dosis yang lebih tinggi. Awalnya cuma lihat-lihat yang seperti ini modelnya, besok biasa ini. Besok harus cari yang lebih mantap lagi. Besok harus cari yang lebih agresif lagi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ini akan semakin menyeret dia dalam candu pornografi tersebut, ya, tentunya. Kemudian selain daya kerja semakin berkurang, tentu juga akan merusak otak tentunya, di mana penelitian-penelitian yang sebelumnya itu dari sisi medisnya, ya, akan didapatkan di penelitian di Jerman itu dikatakan hasilnya ada semacam bagian di otak namanya striatum itu lebih menyusut pada orang-orang yang kecanduan pornografi dibandingkan yang tidak, ya. Sehingga nih berarti ada kinerja yang akan turun dampaknya karena ada bagian otak yang menyusut, ya. Kemudian juga ketika seorang tenggelam dalam pornografi itu, maka dia akan muncul rasa senang dalam dirinya. Dan ini hasil dari kerja dari dopamin, ya. Dopamin ini yang keluar dan dia akan membuat senang. Namun kalau dia candu ini terus keluar, maka dosisnya ini harus semakin ditingkatkan. Dosisnya harus semakin dinaikkan. Jadi ini akan semakin memeras otak untuk tetap bagaimana mengeluarkan dopamin ini dengan cara dirangsang mencari konten yang lebih negatif, lebih ekstrim dan lebih agresif daripada sebelumnya. Karena lama-kelamaan konten yang biasa dia akan terbiasa dan tidak terangsang dengan itu. Dalam arti dia sudah tidak mempan lagi. Itu biasa bagi dirinya. Kemudian dampaknya lagi adalah pada aktivitas seksual seseorang. Dan ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dia akan butuh sesuatu yang lebih ekstrim daripada yang ia lihat sebelumnya, karena dia akan semakin terbiasa dengan suatu hal itu, dia akan mencari yang baru. Nah, ini dia biasanya akan sulit terangsang dan akan mempengaruhi sisi kehidupan seksualnya. Nah, dalam hal ini dari sisi psikologis, ya, beberapa studi
menemukan ya bahwa materi-materi pornografi itu berhubungan dengan peningkatan meningkatnya kesulitan dalam hubungan intim yang dijalin antara suami istri, antara pasangan. Ya, lebih spesifik lagi ya, pornografi itu secara individual dia akan merusak dalam cara dia akan menurunkan hubungan dan kepuasan seksual. Ya, itu dia. Ya, dimana kalau kehidupan pernikahan itu dalam psikologi itu ada masalah disebut ada kepuasan hubungan dan ada kepuasan seksual. Nah, kepuasan hubungan itu atau relationship satisfaction itu diukur uh, apa namanya frekuensi dan intensitas yang positif ataupun intensitas serta frekuensi yang negatif interaksi antara kedua pasangannya. Ya, seberapa kuatnya itu masalah kepuasan hubungan. Bagaimana eratnya hubungan seseorang ya dengan pasangannya, terus kemudian hubungan romantiknya. Nah, ini yang disebut dengan relationship satisfaction ya, kepuasan dalam hubungan. Sementara sexual satisfaction atau kepuasan seksual ya adalah bagaimana mengukur rekaman seksual seseorang itu dalam hubungan dia dengan pasangannya ya. Di mana kedua kepuasan ini memiliki hubungan yang sangat erat antara relationship satisfaction dengan sexual satisfaction itu punya hubungan yang kuat ya. Ketika apa namanya dia memiliki kepuasan hubungan dia yang baik dengan pasangannya, itu akan berdampak pada sexual satisfaction-nya juga akan baik ya. Ya, sehingga semakin meningkat kepuasan hubungan dia, keromantisan hubungan dia dengan istri atau pasangannya, itu kepuasan seksualnya juga akan berbanding lurus ya, sejalan intinya, akan meningkat juga kepuasan seksualnya. Nah, ketika pornografi masuk meracuni dirinya, maka akan mengganggu baik dari sisi relationship satisfaction dan juga sexual satisfaction. Kepuasan hubungan dia akan terganggu dengan istrinya atau suaminya atau pasangannya, dan juga seksualnya akan terganggu. Masalah yang diganggu dari sisi apa namanya hubungannya mungkin karena hubungannya pikirannya selalu teracuni dengan yang negatif ya, maka dia akan merasa ada yang melihat pasangannya itu penuh kekurangan dibandingkan dengan konten pornografi yang ia lihat. Sehingga ini akan menyebabkan dampak terganggunya romantisme hubungan antara kedua pasangan tersebut. Kemudian otomatis juga dalam hubungan seksualnya kepuasannya juga akan menurun ya. Sehingga ya dia akan sulit untuk terangsang, kemudian akan mencari cara yang agresif dalam hubungan seksualnya dan seterusnya, dan juga akan berdampak pada semakin sensitif pasangan itu. Ada kemudian ada gangguan yang lain juga, semacam bisa disfungsi ereksi, kemudian juga bisa gangguan ejakulasi dini dan seterusnya. Banyak sekali dampak yang buruk yang diakibatkan dari pornografi ini, dan akan berpeluang merusak hubungan pasangan suami istri tersebut jika memang mereka sudah menikah ya tentunya. Oleh karenanya dampaknya sangat buruk ya. Dampaknya sangat buruk. Dan ini sejalan dengan istilah dari para ulama ya, bahwasannya ketika seseorang itu telah mencari kepuasan dari sisi yang haram, maka sebagai hukumannya adalah Allah akan mencabut kenikmatan dari dirinya dari sisi yang halal ya, begitu ya. Orang yang senang makan makanan yang haram ya misalnya mohon maaf makan babi misalnya, maka dia bilang daging babi itu paling enak, daging sapi itu itu biasa, daging ayam itu lebih lagi, lebih biasa lagi. Nah, ini dicabut kenikmatan yang halal dari dirinya. Sama dengan masalah seksual ya, ketika sudah berusaha terjun ke dalam konten-konten yang negatif, maka sebagai hukumannya adalah nanti dia akan dihukum dengan cara apa? Dengan cara pemuasan seksual yang halal dari dirinya akan semakin berkurang. Seberapa jauh, seberapa dicabutnya
kepuasan dari sesuatu yang halal itu berbanding lurus dengan seberapa jauh ia terjun ke dalam sesuatu yang haram. Semakin dalam ia terjun ke dalam yang haram dalam hal ini ada pornografi, maka semakin dalam juga kepuasan seksual dari cara yang halal Allah cabut. Ya. Dan ini kita tidak inginkan itu terjadi, ya. Karena itu pasti akan merusak hubungan keharmonisan rumah tangga, terutama suami istrinya. Dan itu akan berdampak pada ya perceraian, cekcok rumah tangga, dan dampaknya sangat luas bagaimana dengan anak-anaknya dan seterusnya. Oleh karenanya penting untuk mengobati hal ini semuanya, ya. Jangan sampai yang sudah kecanduan akan terus berlanjut, harus segera berhenti. Ya, kemudian juga yang yang baru terjun jangan sampai semakin terperosok ke dalam. Oleh karenanya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karenanya bagaimana cara kita untuk mencegah hal ini terjadi, ya. Bagaimana hal ini bisa dihindari dari diri kita tentunya. Oleh karenanya kita kembali ke dalam ilmu agama. Ya, agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku wa atmamtu 'alaikum ni'mati, ya. Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kalian, ya, utuh, Islamnya sudah sempurna, ya. Kemudian tidak ada perlu tambahan atau pengurangan lagi. Kemudian telah kusempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridho, ya, Islam menjadi agama kalian, ya. Baik dari dahulu sampai sekarang Allah tetap akan meridhoi Islam sebagai agama kita. Nah, agama kita, agama yang sempurna ini, hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah menjelaskan bagaimana cara-cara untuk seorang itu jangan sampai terseret, ya. Jangankan jatuh ke konten pornografi, bagaimana ketika terlintas sesuatu yang haram harus segera dihilangkan. Barang sekilas saja segera harus dihilangkan, jangan sampai lebih menyeret lagi, ya. Itu intinya terutama. Nah, dalam hal ini dalam Islam ada batasan-batasan aurat, ya, terutama wanita itu auratnya sangat banyak. Dan ini tujuannya, ya, adanya aurat ini adalah supaya tidak terjadi perilaku-perilaku mesum ataupun pornografi, ya. Dalam Islam sempurna. Ya, bagaimana mau dibikin sebuah konten pornografi kalau orang itu sadar tentang urgensinya menjaga sebuah aurat. Ya, dia tidak akan buka itu kepada yang bukan halal pasangannya tentunya, ya. Apalagi dibuka kepada fotografernya, ahli dokumentasinya segala macam, itu kan karena mereka tidak mengenal masalah aurat, ya. Oleh karenanya kita tidak mungkin membendung pornografi yang ada dari luar, ya. Dan itu akan bisa masuk ke kita bagaimanapun caranya. Ya, bagaimanapun caranya itu akan bisa masuk ke tengah-tengah kita. Oleh karenanya kita yang harus pandai-pandai membentengi diri kita tentunya. Oke, sebelum kita lebih lanjut dahulu, karena ini baterainya udah mau habis, saya ambil casan sebentar, ya. Nah, bagi sahabat nasihat sekalian, para pemirsa, kami ingatkan kembali untuk teman-teman dan sahabat nasihat, para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di YouTube, atau juga bisa langsung bertanya via WhatsApp ke nomor yang ada di running text di bawah. Insya Allah pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz. Mudah-mudahan Allah mudahkan kajian kita pada sore hari ini sampai dengan selesai, insya Allah. Ya,
Ya, mohon maaf terjeda sebentar ya karena baterainya juga lowbat. Jadi ambil casan dulu tadi. Ya, kita kembali ke pembahasan hadirin sekalian. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk sadar dan siap untuk kembali dengan agama Islam. Siap menjalankan segala macam bentuk konsekuensi agama kita supaya itu menjadi benteng yang sangat mantap buat kita. Tidak ada mau bagaimanapun cara yang dipaparkan oleh dunia barat untuk berhenti dari pornografi, tetap agama kita adalah the best. Tetap agama kita yang paling sempurna yang akan menjaga kita. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ya. Allah perintahkan kita semua untuk baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan. Ya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, ya. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ya, hal itu jauh lebih suci bagi diri mereka dan itu lebih baik bagi mereka tentunya ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat ya. Dalam arti mereka yang berusaha untuk tidak menundukkan pandangan, mencuri-curi pandangan, kemudian untuk menikmati pandangan yang tidak haram, yang tidak halal bagi dirinya, maka Allah Maha mengetahui perbuatan tersebut. Dan di ayat terusannya Allah juga mengatakan, katakanlah kepada orang-orang perempuan yang beriman, hendaknya mereka juga menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Nah ini dengan menundukkan pandangan ini, ya itu sudah menutup, ya ibaratkan pandangan itu adalah bukaan pertama sebuah pintu, ya celah utamanya itu. Kalau dibuka pintu itu celah sudah terbuka. Apakah pintu itu akan terus dibuka atau segera ditutup? Islam memerintahkan untuk segera ditutup. Ya, jangan kasih buka. Ya. Jangan dibuka full. Jangan. Terbuka sedikit segera tutup. Ya. Tampak sedikit pandangan yang tak bagi kita, baik itu di dunia nyata ataupun dunia maya. Kalau dunia nyata palingkan pandangan, jangan lihat. Ya. Kemudian ketika ada di suatu sedang browsing, kita mungkin bukan mencari pornografi ya, kita sedang mencari sesuatu kebutuhan kita. Namun ternyata masuk di sana konten pornografi. Segera close, segera tundukkan pandangan, close page tersebut atau iklan tersebut atau apalah. Jangan sampai, jangan kita turuti, jangan oh apa ini penasaran dan seterusnya, jangan kasih buka pintunya, tutup langsung ya, tutup langsung. Kemudian kembali tadi masalah aurat ya, maka aurat itu diperintahkan untuk dijaga, bukan untuk dipamerkan, apalagi untuk direkam dalam bentuk adegan mesum dan seterusnya ya. Yang jelas aurat itu Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk menjaganya ya. Jagalah aurat kalian ya, jangan kalian tampakkan kecuali kepada istrimu ataupun budak yang kau miliki. Dalam hal ini adalah pasangan kita yang sah. Kemudian juga jangankan aurat lawan jenis, tentunya aurat yang sesama jenis saja tidak boleh kita pandang ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli wal mar'atu ila auratil mar'ati ya. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, tidak boleh seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain ya. Ya, wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin ya. Dan jangan pula seorang laki-laki itu berada satu selimut dengan laki-laki yang lain, dan sebaliknya wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Jangan pula wanita berada satu selimut dengan wanita yang lainnya. Nah, oleh karenanya dalam fikih masalah aurat ya yang wajib ditutup itu ada pembahasan di sana diselipkan oleh para ulama fikih mengenai batasan aurat mana, bagian tubuh mana dari orang lain sesama jenis yang boleh kita lihat ya. Ada kasus-kasusnya. Kalau sama muslim, laki-laki sama muslim, perempuan sama muslim, mana batasan aurat yang boleh dia lihat, mana bagian tubuh yang boleh ia lihat ya. Kemudian kalau misalnya perempuan ya sama muslim, mana bagian tubuh yang boleh ia lihat, mana yang tidak boleh dilihat, itu ada ketentuannya. Nah,
Islam mengatur detail sampai sini. Ya, dari sisi awalnya saja, dari sisi pemicunya saja itu sudah diatur dan mengatur sampai situ. Kalau misalnya sudah terjadi dan seterusnya, ya, itu dia. Kemudian bagaimana kiat-kiat untuk menguranginya, ya, ketika memang sudah terjerumus, ya, itu tadi kita berbicara prevensinya, tindakan pencegahannya. Nah, sekarang ketika sudah terjerumus dan sudah apa namanya, sudah kecanduan, maka yang pertama sekali adalah ikrarkan pada diri bahwa saya akan berhenti. Saya harus kuat, saya harus berani, saya apa namanya, saya harus benar berpegang teguh dengan komitmen saya bahwasannya saya akan berhenti dari candu pornografi ini. Ya, ketika kita lemah, ketika orang yang kecanduan itu mulai lemah, sebenarnya jauhi segala macam fasilitas atau sarana yang mengantarkan dia kepada pornografi itu. Kemudian tentu saja berharap pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Karena di antara doa itu kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan perlindungan kepada dirinya, maka tidak akan ada yang bisa memudorkannya. Di antara doa yang bisa dijaga, baik itu yang bisa diamalkan, baik itu orang yang kecanduan ataupun kita secara umum, yaitu doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manni. Ya Allah, aku berlindung memohon kejelekan lisanku, kejelekan hatiku, serta kejelekan pada mani atau kemaluanku. Kemudian buat diri kita apa namanya, bisa terus diawasi. Jangan biarkan kita sendiri di kamar, ya. Bagi orang-orang yang kecanduan, jangan coba-coba kunci kamar, ya. Jangan coba-coba kunci kamar, ya. Buka kamar itu sehingga orang akan bebas melihat, ya. Sehingga dia tidak akan terdorong untuk melihat konten negatif. Dan posisi laptopnya atau komputernya yang dia buka konten itu, usahakan layarnya itu berada di pintu. Jangan membelakangi pintu, karena itu sama saja dia sudah berusaha menutupi. Intinya buka akses agar ada orang lain yang memantau dirinya, ya. Kemudian pilihlah teman-teman yang baik, yang itu akan mengingatkan dirinya dari apa namanya dari untuk kembali lagi terjerumus ke dalam konten pornografi ini. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dia masih menyimpan file-file pornografi, baik itu entah dalam bentuk data atau dalam bentuk disimpan dalam flash disk, baik itu dalam bentuk CD kalau masih disimpan dan seterusnya, print-printan atau mungkin apalagi ya, majalah dan seterusnya, pokoknya macam-macam lah, ya. Maka segera buang semua konten tersebut, delete, ya. Yang masih menyimpan bakar dan seterusnya, pokoknya harus segera dihilangkan. Jangan kasih ada kesempatan lagi, karena kalau masih ada, masih nyimpen, saya nggak akan buka lagi kok, ini tak simpen. Nah, ini berarti kan masih membuka kesempatan untuk melihat lagi. Satu-satunya cara adalah segera delete semua konten yang pernah disimpan, ya. Kemudian cara berikutnya adalah buat target yang realistis. Dalam arti gimana? Seminggu ini saya nggak akan buka. Kemudian target itu dilanjutkan, seminggu besok lagi saya tidak akan buka. Tingkatkan terus sampai akhirnya bisa meninggalkan selama-lamanya. Kemudian berikutnya adalah jangan bikin kecewa orang lain gara-gara pornografi, ya. Pernah ada ini kami ambil dari ada kisah seorang yang datang kepada Nabi SAW, ya. Berarti emang kita lihat nanti ceritanya seperti apa. Dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, izinkan saya berzina. Dia bilang gitu kepada Nabi. Dan para sahabat kaget, ini orang kenapa kok minta izin untuk berzina, ya. Terus kemudian para sahabat mengingkari. Kemudian Nabi bilang, ayo mendekat sini. Kemudian dia sadarkan, kamu mau nggak kalau seandainya itu terjadi pada istrimu, ya. Kemudian dia bilang, enggak, demi Allah tidak ya Rasulullah. Ya sama, bisa jadi perempuan itu istri orang lain, dia nggak akan rela istrinya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau itu terjadi pada adik kandungmu?
Ya dia tidak mau, saya tidak, ya demi Allah saya tidak mau katanya. Ya sama itu adiknya orang lain, adiknya saudaramu semuslim yang lain, dia tidak akan rela. Begitu juga bagaimana kalau terjadi pada misalnya anak kandungmu misalnya, ya dia juga orang itu tidak akan rela karena itu anaknya. Begitu juga dengan tantenya atau segala macam. Pokoknya diingatkan dengan keluarganya. Ya, ketika seorang berzina, ya Nabi berusaha mengingatkan akan banyak orang yang kecewa dengan perilaku orang yang menjadi partner zinanya juga. Ya, dan itu biasanya akan menjadi balasan yang sangat setimpal tentunya. Kalau dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu akan sangat menyakitkan hati. Ya, bagaimana kalau dia menzinahi adik orang lain, dia akan mendapatkan berita adiknya dizinai oleh orang lain. Ya, itu kan itu suatu hal yang sangat menyakitkan hati mengetahui ada keluarga kita yang berzina. Kemudian ubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik tentunya. Dalam arti adalah sibukkan diri dengan suatu hal yang bermanfaat. Ketika sudah mulai galau, banyak waktu luang, nggak jelas mau ngapain, nah itu sudah. Itu nanti akan terjerumus ke dalam hal ini bisa jadi lagi. Kemudian juga usahakan ketika sudah malam itu, kalau nggak ada kegiatan, istirahat saja. Jangan dimolor-molorkan tidurnya, segera istirahat. Karena semakin banyak memolorkan waktu tidur, nanti akan semakin galau, kemudian akan membuka konten lagi. Jadi harus ubah, sibukkan diri dengan yang bermanfaat, maka akan tercegah itu semua. Kemudian harus benar-benar komitmen ya. Kemudian ketika sudah bisa berhenti, jangan merasa puas, harus lanjutkan. Sudah bisa berhenti seminggu, hadiahnya lihat satu sekali, besok target 2 minggu, nggak boleh. Kalau sudah berhasil berhenti, segera lanjutkan lagi. Cari kasih reward dengan cara yang lain, jangan dengan cara yang haram. Kasih reward dengan cara yang halal. Mungkin bisa belanja sesuatu hal yang bermanfaat, yang dia mau beli barang tertentu, ya silahkan. Kemudian juga kalau kita sebagai orang tua atau kita memiliki adik-adik kecil ya, kalau mereka memegang HP atau gadget atau apapun ya, usahakan berada dalam pantauan kita. Ya, kita tahu apa yang sedang mereka buka, apa yang sedang mereka akses, sehingga ketika ada sesuatu yang mencurigakan, maka kita bisa langsung segera mengantisipasinya, mencegahnya. Kalau terbuka, kadang-kadang bukan mereka yang sengaja, karena mereka juga nggak tahu, kebuka sesuatu ternyata muncul aneh-aneh. Nah, oleh karenanya ketika mereka mengakses gadget, baik itu komputer ataupun internet ya, maka usahakan berada di tengah ruangan sehingga orang tua terutama bisa mengakses apa yang sedang mereka akses itu ketahuan. Jadi terus harapannya bisa menyelamatkan mereka dari terjerumus terhadap konten-konten pornografi. Dan kemudian adalah mengetahui apa tanda-tanda anak tersebut kecanduan sesuatu. Jadi kalau misalnya didatangi gadgetnya langsung disimpan, langsung ditutup gitu. Terus maunya buka gadget, mau buka sendiri gitu. Nah ini udah tanda-tanda, ini ada sesuatu yang disimpan, yang nggak mau dilihatkan. Atau kalau kita lihat orang-orang terdekat kita ada kecanduan, nah itu kita harus bantu gimana caranya ya. Kadang-kadang beberapa teman-teman kita tuh ada yang mengaku ya atau butuh bantuan kalau dia kecanduan ya, maka jangan pernah kita ketawain atau diejek ya. Ya, jangan dibuat malu, jangan. Tapi justru kita bantu dia, rangkul dia, segera cari ke orang-orang yang profesional. Dalam hal ini adalah para psikolog tentunya. Nah, orang-orang psikolog ini akan membantu mereka tentunya. Ya, jadi orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam pornografi ini ya, ketika mereka ingin taubat, istilahnya, aduh, aku kecanduan ya, gimana cara berhentinya? Jangan diketawain, jangan oh ya, ayo sini, yuk kita cari psikolog gimana untuk konsultasi untuk gimana menghentikannya. Nah itu cara yang terbaik ya. Kemudian ingatkan dia, kemudian peringatkan dirinya bahwa bahaya pornografi seperti itu ya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin lebih lanjutnya lagi kita ke tanya jawab saja supaya lebih jelas apa pembahasan yang mau kita target tentunya. Karena pembahasannya cukup luas ya, tapi secara umum mungkin itu yang perlu kita ketahui bersama. Silakan kepada moderator, Ana kembalikan.
Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, Ya, oh ya. materinya dan faedahnya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para saudara-saudara kita yang sedang bermasalah mungkin dengan masalahnya yang berkaitan tentang pornografi ini, dan mudah-mudahan segera bisa Allah sembuhkan dan bisa Allah berikan solusi yang terbaik. Nah, Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan via WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya punya penyakit kecanduan onani. Setiap kali saya selesai onani, saya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian saya kembali onani dan kembali bertaubat lagi dan seterusnya. Apakah taubat saya ini diterima dan apakah saya termasuk mempermainkan Allah Subhanahu wa taala? Syukron Ustaz. Fadhil Ustaz. Ya. Ya, ketika seorang onani dan dia terjemur dalam maksiat, maka selama dia mau bertobat, Allah akan ampuni. Mau berapa kali pun taubatnya, ya. Dan selama ia memang jujur berusaha kuat untuk tidak onani lagi, maka insya Allah taubatnya diterima. Dan itulah taubat itu setiap hari kita lakukan. Nabi saja bertaubat sehari minimal 70 kali, ya. Maka kita manusia yang lebih nggak ada jaminan dosanya diampuni, maka kita juga harus lebih banyak bertaubat, ya tentunya. Kita udah berusaha ya, mungkin berusaha untuk menghindar supaya tidak onani ya, tapi ternyata terjerumus lagi ya. Namanya proses ya, mungkin wajar. Namun kita perlu evaluasi. Kenapa kok bisa terulang? Nah, ini yang perlu dievaluasi. Apa mungkin ada cara yang kurang efektif? Di mana celah-celah yang bisa saya masuk, setan masuk kemudian merayu untuk onani lagi dan seterusnya. Di antara tadi yang ingin saya sampaikan adalah yang namanya nafsu itu keinginan yang kuat untuk melihat pornografi dan sampai berujung pada onani itu biasanya menggebu-gebu di 30 menit awal. Ya. Kalau bisa menahan 30 menit awal di puncaknya, kemudian nanti melandai lagi, hilang sendiri nafsunya. Ya. Hilang sendiri nafsunya. Jadi biasanya 30 menit awal itu kuncinya. Kalau dituruti nanti akan keterusan. Kalau berusaha diredam 30 menit saja, nanti hilang sendiri nafsunya. Itu diantara caranya. Kalau punya keinginan untuk onani, tahan dulu. Tunggu sampai 30 menit, biasanya akan melandai. Nanti nafsu atau birahinya itu keinginan kuatnya itu akan hilang lagi. Nah, itu diantara caranya. Kemudian ya itu tadi, banyak-banyaklah berdoa ya, yang tadi kita sampaikan doa Rasulullah SAW. Sekali lagi teman-teman, kami mohon untuk bersabar. Mudah-mudahan videonya bisa segera baik kembali. Nah, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nah, Ustaz, kita mulai lagi. Iya. Oke. Jadi tadi jawaban tadi insya Allah sudah ya. Nah, Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan via YouTube, Ustaz. Tafadhol, mungkin panitia bisa dimunculkan di screen. Dari ikhwan kita yang bertanya, Bismillah Ustadz, apakah penyimpangan seksual itu berasal dari gangguan jin? Syukron Ustadz. Ya, masalah apakah itu beneran dari gangguan jin atau tidak, yang jelas setiap manusia itu ada setan yang menyertainya tentunya.
Dan setan ini bisa setan itu dari dua kalangan, baik dari jin atau manusia ya. Minal jinnati wan nas. Kalau setan dari gangguan dari kalangan jin itu gampang, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung pada Allah, kemudian segera mencari perlindungan sarana itu insya Allah manjur. Tapi kalau misalnya setan dari kalangan manusia itu dengan ta'awudz itu nggak hilang. Jadi harus kita melari dari mereka ya. Nah, jadi kalau misalnya gangguan jin itu ada gejala-gejalanya, cuma kalau misalnya hanya sekedar pornografi saja tanpa ada gejala-gejala lain yang mengindikasikan bahwasanya dia bukan gangguan jin, maka berarti dia bukan dari gangguan jin ya. Itu hanya sekedar hawa nafsu yang munculnya dari setan yang ada pada dirinya yang dia turuti. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi pertanyaannya sudah terjawab semua Ustadz tadi di materi. Jadi alhamdulillah sudah terjawab. Dan sangat berkaitan erat tadi dengan jawabannya tentang bagaimana cara untuk mengobati kecanduan pornografi. Mungkin ini Ustadz sekaligus ini pertanyaan terakhir dan sekaligus closing statement dari kajian kita pada sore hari ini. Fadhol Ustadz. Ya, hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian yang semoga Allah berkahi dan Allah jaga. Intinya adalah kita dengan sesi kesempatan sore pada hari ini adalah menjadi sebuah pencerahan buat kita bersama bahwasannya konten pornografi itu adalah suatu hal yang merusak ya. Dia merusak pelan tapi pasti ya. Sifatnya merusak pelan tapi pasti. Yang ini harus kita waspadai. Berawal dari diri kita. Kita harus membentengi diri kita ya. Pokoknya komitmen kita terhadap agama Islam kita harus kuat. Kalau kita sudah punya komitmen yang kuat dengan mematuhi semua syariat Islam, terutama dalam hal masalah pandangan dulu. Semua pasti berawal pada pandangan. Ya, kalau sudah kita berusaha tutup celah-celah pintu itu, maka insya Allah pintu itu tidak akan terbuka dan tidak akan jeblos. Kalau sudah jeblos, kemudian rusak, ya mau nutup pakai apa? Ya, pintunya udah rusak, mau nutup pakai apa? Susah. Nah, kemudian juga adalah kita berusaha untuk peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita lihat kita punya saudara, kita punya mungkin adik ya yang masih kecil. Kalau kita menemukan ada tanda kecanduan pornografi, diantaranya tadi yang kita sebutkan, kalau anak kecil itu langsung dibawa lari gadgetnya, pokoknya mau pakai sendiri. Kalau kita datang langsung ditutup, langsung disembunyikan, langsung dimatiin. Nah, itu udah tanda-tanda. Kemudian kalau teman-teman kita ketahuan menyendiri, mojok gitu, sudah punya kebiasaan yang jelek ya, kita coba rangkul ya. Begitu dengan yang masih kecil, anak-anak itu kalau misalnya kecanduan kita rangkul ya. Nah, mereka tuh sakit ya, intinya mereka tuh sakit. Justru kita butuh bantuan kita ya, jangan kita kucilkan, jangan kita coba apa sih terjerumus pada kayak gitu, hal-hal yang keji, rusak dan seterusnya, sehingga membuat dia semakin putus asa. Jadi kita harus kita tonjolkan di sini adalah justru motivasi ya. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan ini segala macam ya, seakan-akan bergelimang dosa. La taqnatu min rahmatillah. Allah katakan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ingat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahwasanya Allah Maha mengampuni segala macam jenis dosa. Dosa pornografi itu masih kita katakan ya tidak seberapa. Ya, tidak seberapa dibandingkan dosa-dosa yang lain, dosa pembunuhan, dosa membuat onar, keributan di umat Islam, kemudian syirik, itu masih lebih besar dosanya. Dan itu Allah ampuni. Bagaimana dengan pornografi yang dosanya masih levelnya di bawah itu? Kemudian adalah komitmen dengan agama kita lagi, itu diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Di ayat ini sebagian diselewengkan oleh orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap agama, ya jangan dekati zina, ya zina saja. Nah gitu. Jadi jangan dekati. Kalau dekati kan nggak boleh. Yang dilarang kan yang didekati. Tapi kalau sudah terjerumus kan tidak ada dalam wala tuzani
jangan berzina gitu, nggak ada. Nah, ini salah paham ya. Larangan dalam ayat di surah Al-Isra itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, itu sifatnya larangan eh min babil aula. Jadi apa maksudnya adalah kalau misalnya mendekati zina, hal-hal yang menjadi sarana untuk zina, mulai dari pandangan, mulai dari hasrat dan seterusnya, itu saja sudah dilarang. Apalagi zinanya sendiri lebih-lebih lagi dilarang. Nah, oleh karenanya masalah pornografi adalah sebuah masalah yang sudah istilahnya melekat di kehidupan masyarakat kita. Namun tidak ada bosan-bosannya kita untuk perlu mengevaluasi bagaimana cara kita membentengi diri, dan bagaimana bagi yang sudah terjerumus untuk selamat tetaplah berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bagi siapa yang benar-benar jujur sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kami, maka akan kami tunjuki jalan-jalan kami. Allah akan tunjukkan bagaimana cara selamat dari kecanduan pornografi. Allah akan tunjukkan bagaimana caranya, dan itu semuanya kalau memang sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita peduli dengan lingkungan kita, jangan sampai itu merusak orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, teman-teman dekat kita. Jangan sampai pornografi bisa merusak mereka, karena dampaknya sangat jangka panjang ya, dan akan ketahuan beberapa puluh tahun kemudian. Ternyata akibatnya adalah karena dahulu sampai saat terjadi masalah adalah karena kecanduan pornografi. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Bagi kurangnya mohon maaf atas kendala teknis yang ada, tapi semoga bisa memberikan manfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan pada sore hari ini. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lebih aware, lebih peduli dengan lingkungan kita, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau persoalan dari ikhwan-ikhwan maupun akhwat yang sedang menyaksikan kajian ini, dan juga saudara-saudara kita yang sedang tertimpa masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, insya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustadz sudah bersedia untuk mengisi kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Dan untuk sahabat nasihat sekalian dan para pemirsa sekalian, kami ucapkan juga jazakumullah khairan atas partisipasinya sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Dan insya Allah kajian forum nasihat akan selalu berlanjut di hari Sabtu dan Ahad setiap sore, menemani weekend antum-antum semua dan para pemirsa sekalian. Dan untuk teman-teman dan para pemirsa yang belum follow sosial media kami, silakan bisa di-follow Instagram @nasihaproject dan juga channel YouTube kami. Untuk yang belum sempat mengikuti kajian kita pada sore hari ini, bisa melihat live-nya, melihat videonya yang insya Allah akan diupload oleh teman-teman panitia secepatnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.